Ibu untuk pelajaran hari ini? Sudah tahu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, anak-anak Ibu semua, sebelum kita belajar, coba keluarkan buku pembelajaran kita hari ini. Ayo ambil buku pembelajarannya mana? Dah? Keluarkan buku pembelajarannya. Apa pelajaran kita hari ini? Sudah? Sudah? Sudah semua? Alat tulisnya sudah? Alat tulisnya sudah? Sudah? Alat tulisnya sudah? Nah, anak-anak Ibu semua, ya, anak-anak Ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Ayo, siapa yang bisa memimpin doanya? Coba si Fabel pimpin doanya. Ayo semua, tangannya bagaimana? Siap untuk belajar berdoa. Mulai. Dengan berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita bermanfaat bagi kita. Nah, sekarang Ibu cek dulu kehadirannya ya. Hafsah hadir? Saya, Bu. Nah, siapa lagi? Kesha ada? Saya, Bu. Farel? Saya, Bu. Azira? Bu. Hani? Saya, Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya hari ini? Nah, anak-anak Ibu semua, untuk meningkatkan rasa
lagu Indonesia Raya tadi, berarti kita meningkatkan apa? Rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita. Nah, silakan anak ibu duduk semua lagi. Nah, sekarang siapa anak ibu? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar apa? Karya seni. Karya seni 3 dimensi. Apa itu karya seni 3 dimensi? Masih ingat tak pelajaran minggu lalu? Apa itu? Karya yang dibuat seperti bentuk aslinya, ya. Namanya karya seni apa? 3 dimensi. Pintar semua ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang sering ke pasar sama mamanya? Berarti semuanya sering ke pasar? Iya, berarti apa yang kamu beli di pasar itu? Ada sayur, Pintar ya. Jadi kamu ke pasar ikut untuk beli buah, ya. Nah, di pasar itu apa saja yang dapat kamu lihat? Apa saja yang ada di pasar itu? Ada buruh. Ada pembeli. Pintar. Berarti kalau di pasar kita tidak bisa mengangkat yang berat-berat, itu berat kan? Kepada siapa kita minta tolong? Buruh. Dia yang menolong kita. Nah, yang kamu sebutkan tadi ada buruh, ya, ada pedagang, ya. Itu namanya jenis pekerjaan yang didapat di mana? Di pasar. Pintar, yang terdapat di pasar. Nah, sekarang kalau di sekolah kita, apa jenis pekerjaan yang terdapat di sekolah kita? Ada guru, ada penjaga sekolah tadi. Apa lagi Hafsah? Ada satpam. Apa lagi? Ada kepala sekolah. Ada kepala sekolah. Apa lagi? Jadi anak murid ya. Jadi itu kalau siswa ya anak itu bukan pekerjaan, ya. Nah, jadi anak-anak yang kamu katakan itu namanya jenis pekerjaan yang terdapat di mana? Di sekolah kita. Jenis pekerjaan yang terdapat di sekolah kita. Sekarang ibu tanya, kalau siapa yang guru di sini? Ibu guru. Iya. Nah, sekarang pekerjaan ibu ini guru. Nah, apa kegiatan yang ibu lakukan sekarang ini? Kamu mengajar siswanya. Jadi kegiatan guru, kegiatan ibu guru ya, mengajar kamu. Siapa siswanya? Ya kamu semua, ya. Berarti kegiatan seorang guru itu mengajar siswanya. Kemudian lagi tadi ada yang bilang kepala sekolah. Apa ya kegiatan kepala sekolah itu? Memimpin sekolah. Pintar. Apa lagi? Sapam. Nah, sekarang ya benar sapam ya. Sapam. Apa jenis kegiatan yang dilakukan oleh sapam? Menjaga sekolah. Pintar kamu ya. Jadi ada guru, kepala sekolah, sapam. Ada lagi nggak satu lagi? Penjaga sekolah. Apa gunanya? Apa kegiatan kepala sekolah, penjaga sekolah itu? Juga menjaga sekolah. Nah, anak-anak ibu sekolah semua, sekarang kita dalam bekerja itu kita harus disiplin agar kegiatan yang kita lakukan itu dapat bagaimana? Berjalan dengan baik. Nah, yang kamu sebutkan tadi itu adalah jenis-jenis pekerjaan. Sekarang kita akan belajar, ya. Kita akan belajar tentang tema 4
berbagai jenis kegiatan. Coba perhatikan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran ke-5. Nah, apa tujuan kamu mempelajari ini? Tujuannya adalah yang pertama, kamu dapat menyimpulkan 3 hal yang terdapat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat gambar 3 dimensi. Yang kedua, kamu dapat menemukan 3 contoh atau 2 contoh gambar 3 dimensi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pekerjaan tadi ya, kamu dapat menemukan jenis pekerjaan yang terdapat di lingkungan sekitar kamu. Udah tahu tadi kan? Nah, kemudian kamu dapat menemukan kegiatan ekonomi apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Ya, kemudian apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Paham kamu itu? Paham. Nah, itu tujuan kita mempelajari tema 4 tentang berbagai jenis pekerjaan. Nah, coba anak ibu perhatikan gambar ini. Coba lihat gambar ini ke depan. Gambar apa ya ini? Yang pertama gambar apa? Bentar, guru yang sedang mengajar siswanya. Yang kedua gambar apa itu? Pintar, petani yang sedang menyampur sawah. Yang ketiga gambar apakah itu? Dokter yang sedang mengobati pasiennya. Jadi di sana ada berapa pekerjaan? Ada 3. Coba siapa yang bisa menyebutkan 3 pekerjaan itu? Saya Ada ya? guru, Guru. Kemudian apa lagi? Petani. Apa lagi? dokter, Pintar. Ada yang lain? tidak ada. Jadi di dalam gambar ini ada 3 jenis pekerjaan. Ada guru, ada petani, dan ada dokter. Nah, sekarang guru, apa jenis kegiatan guru dalam gambar kegiatan tersebut? Mengajar siswanya. Pintar. Kegiatan guru itu yang pertama mengajar siswanya, yang kedua apa? Membimbing siswanya. Kemudian yang kedua, gambar pekerjaan apakah itu? Petani. Apa kegiatan yang dilakukan petani? Pada gambar ini kegiatan petani mencampur sawah. Coba pikir lagi, kegiatan apa saja yang dilakukan petani selain mencampur sawah? Kita menanam padi. Apa lagi? Memetik teh. Menanam teh. Apa lagi? Menanam sayur. Kemudian apa? Menanam tomat. Itu kegiatan yang dilakukan petani. Kemudian, ayo gambar ketiga, pekerjaan apa itu? Apa jenis kegiatan yang dilakukan dokter? Memberikan obat pada pintar. Tadi dia melamun ya. Ya, memberikan obat kepada pasien. Kemudian apa lagi selain itu? Bisa memeriksa pasiennya. Kalau kita sakit, kita pergi ke rumah sakit, dokter akan memberikan kita memeriksa kesehatan kita. Setelah kita diperiksa, apa lagi kegiatan dokter itu? Dia mencatat resep obat untuk kita. Setelah itu pulang kita lagi? Tidak. Siapa yang bilang tidak? Azira, kalau kita tidak pulang, apa yang kita lakukan lagi? Kita minta obat. Ya. Jadi kemudian dokter itu memberikan apa supaya kita cepat sembuh? Motivasi. Pintar, memberikan motivasi kepada kita supaya kita cepat sembuh. Nah, anak-anak ibu semua, dari gambar yang pertama, gambar apa tadi? Yang kedua apa? Yang ketiga apa?
ada dokter yang sedang memeriksa pasien. Yang kamu sebutkan itu pekerjaannya ada 3. Kegiatannya yang pertama guru. Bagaimana kegiatan guru tadi? Membimbing murid. Yang kedua, gambar apa? Petani sedang membajak sawah. Ya, apa kegiatan petani? Yang digambar ini apa? Ayo. Hah? Mencampur sawah. Selain itu, pintar. Yang ketiga, gambar apa anak-anak? Gambar dokter yang sedang memeriksa pasien. Nah, gambar ini ya, ini adalah ada guru, ada petani, ada dokter. Itu termasuk jenis pekerjaan. pintar kamu nak, jenis pekerjaan. Kemudian kegiatan yang dilakukan orang tersebut namanya kegiatan yang terdapat dalam pekerjaan tersebut. Sesuai. Apakah sama kegiatan dokter dengan petani? Tidak sama ya. Apakah sama kegiatan petani dengan guru? Tidak sama. Jadi kegiatannya, pekerjaannya itu berbeda-beda. Satu pekerjaan, contohnya dokter, dia pekerjaannya itu sesuai dengan kegiatannya, sesuai dengan pekerjaan. Begitu juga dengan guru, begitu juga dengan petani. Paham anak-anak ibu semua? Nah, sekarang coba amati lagi gambar ini. Sudah? Nampak gambar ini? Nah, kemudian kamu lihat gambar ini yang di bawahnya. Nampak? Nampak? Nah, dari gambar pertama yang ini, kemudian gambar yang ini, apa perbedaan? Apa yang kamu temukan dalam gambar ini? Gambar pertama ini, gambar kedua ini, apa yang kamu temukan? Apa ditemukan gambar pertamanya bagaimana? Gambar pertamanya ada guru, petani, dan dokter. Pintar. Juga begitu. Oh iya, pintar Aziraya. Gambar pertamanya yang ini ya Aziraya nak. Gambar pertamanya kata Azira, teman kamu ada guru, ada petani dan dokter. Kemudian gambar kedua juga Ada guru, petani, dan dokter. pintar, ada guru, petani dan dokter. Nah sekarang dari dua gambar ini apa perbedaannya? Coba lihat. Nah itu gambarnya. Itu gambar apa? Ada yang asli, ada yang aslinya. Itu gambar apa nak? Ada gambar guru. Gambar guru sedang mengajar siswa. Nah, sekarang gambar guru ini sama-sama gambar guru kan ya? Iya. Sama-sama apa kegiatannya? Sama-sama mengajar siswa. Pintar, sama-sama mengajar siswa. Nah, sekarang dari gambar ini apa yang membedakan kedua gambar itu? Rupanya berbeda. Bukan, rupanya berbeda. Kemudian apa lagi? Kegiatannya sama. Kegiatannya sama. Apa lagi? Iya, pintar. Apa lagi? Ada yang dibuat oleh manusia dan ada yang foto. Oke, betul ya. Ada yang dibuat oleh manusia, ada yang difoto. Nah, yang anak-anak ibu sebutkan tadi semuanya adalah B. Nah, sekarang tepuk tangannya. Hayo semua. Berarti kamu paham. Nah, sekarang dari gambar ini ya, kata si Hani tadi, gambar yang pertama ini gambar apa tadi Hani? Yang Aslinya. Gambar kedua apa tadi nak? dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia. Jadi, nah, gambar pertama adalah gambar yang sebenarnya. Sebenarnya itu seperti ibu, ya. Ibu yang menerangkan pelajaran sama kamu. Ya, gambar yang kedua itu gambar yang dibuat oleh manusia. Nah, yang pertama gambar sebenarnya ya, ibu yang mengajar sama kamu di kelas langsung. Kemudian gambar yang kedua yang dibuat oleh manusia. Nah, gambar yang pertama ini namanya apa? Hasil benda mati atau makhluk hidup. Kemudian siapa yang membikinnya? Manusia. Nah, yang membikinnya adalah
adalah manusia. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Gambar kedua merupakan tiruan dari gambar yang sebenarnya yang pertama tadi. Ya kan? Ya? Kemudian yang ini lagi, coba lihat. Bagaimana gambar pertama dan kedua? Gambar pertama dan kedua, petani sedang mencampur sawah. Apa lagi? Apa lagi ada? Apa lagi? Apa perbedaannya? Ada yang asli, ada yang palsu. Pintar. Apa lagi? Ada yang dibuat oleh manusia dan ada yang asli. Pintar kamu nak, ada yang dibuat oleh manusia. Ya. Ada terang atau gelap. Kemudian kita kamu Hani. Nah, gambar yang ketiga juga sama dengan gambar yang tadi. Nah, kegiatan ya gambar. Jadi tadi ada gambar yang aslinya, ya. Nah, yang gambar yang aslinya ini ya, contohnya ini, ibu ini menerangkan pelajaran sama kamu, kan sudah nyata kan? Nah, gambar yang di sebelahnya, gambar Yang tidak nyata. yang dibuat, siapa yang buat? Manusia. Jadi, yang kedua itu namanya adalah gambar. Jadi, apa itu gambar tadi? Gambar adalah hasil tiruan manusia. Pintar. Gambar adalah hasil tiruan manusia. Siapa yang membuatnya? Manusia. Pintar. Yang membuatnya adalah manusia. Jadi, gambar adalah hasil tiruan kita dari benda mati atau benda hidup yang dibuat oleh manusia. Paham? Nah, kalau dia yang membuatnya manusia, kegiatan manusia untuk membuat gambar itu namanya apa? Pintar ya Hani, karena dia hobinya menggambar. Dia tahu ya, pintar. Jadi kegiatannya namanya menggambar. Jadi gambar adalah tiruan dari bentuk yang sebenarnya dibuat oleh manusia. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu namanya apa? Menggambar. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu namanya menggambar. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar ini. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar ini? Kalau guru mengajar di mana? Di sekolah. Ada tak guru itu mengajarnya di tempat orang berpesta? Tidak. Ada tak guru itu mengajarnya di supermarket? Tidak. Ada tak guru itu mengajarnya di jalan raya? Tidak. Nah, berarti tugas guru itu mengajarnya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Nah, kalau kita lihat berarti bagaimana gambar ini? Sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi gambar itu yang dibuat oleh manusia itu sesuai ya. Jadi kalau guru dia mengajarnya di sekolah, kemudian kalau petani, coba lihat lagi gambarnya, ya nak. Kalau petani kerjanya di sawah, ya. Kemudian kalau dokter kerjanya di mana? Di rumah sakit atau Di rumah sakit atau puskesmas. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar itu yang pertama bagaimana tadi? Adanya keseimbangan bentuk. Adanya keseimbangan bentuk. Adanya keseimbangan bentuk. Iya, seimbang bentuknya ini. Ya, coba lihat. Ya, guru papan tulisnya lebih besar dari guru. Siswanya duduk. Ya betul kan? Ya. Adanya keseimbangan bentuk. Yang kedua, bagaimana keadaannya? Adanya keseimbangan dalam meletakkan. Sesuai ya. Kalau guru itu kerjanya mengajar, ya di dekat papan tulis. Kemudian siswanya bagaimana? Ada jalan-jalan siswanya. Ya, berarti siswanya bagaimana? Duduk mendengarkan guru. Duduk dalam mendengarkan guru. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga, kalau gambar ini, apakah gambar pertama dan kedua itu sama? Sama. Berarti sesuai dengan apa gambar itu? Yang ketiga. Yang sebenarnya. Pintar kamu nak, sesuai dengan bentuk yang sebenarnya. Jadi
gambar yang dibuat oleh manusia itu, contohnya yang ini ya, yang di papan tulis, guru yang mengajar di kelas, dia bikin gambarnya juga sesuai dengan keadaan. Kalau guru ngajarnya di sekolah, di kelas, ada siswanya ya. Kalau petani, nih kerjanya mencampur sawah di sawah. Kemudian kalau dokter, yang ini kerjanya apa? Memeriksa pasien. Memeriksa pasien. Jadi ada, kemudian coba kamu lihat lagi. Kalau kita menggambar, kamu lihat tak? Kalau kita kena cahaya matahari, bagaimana gambar yang kita buat ini? Terang gambarnya ya. Coba lihat yang gambar ini. Terang? Terang. Kalau tidak ada cahaya matahari, bagaimana gambar itu? Gelap. Nah, jadi dapat kita simpulkan apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar. Yang pertama apa tadi? Ada keseimbangan bentuk. Pintar, adanya keseimbangan bentuk. Yang kedua, Adanya keseimbangan dalam meletakkan objek. oke, bagus. Sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, bagaimana cara membuat gambar 3 dimensi itu. Nah, apa maksudnya gambar 3 dimensi itu? Gambar yang kita lihat Nah. seperti aslinya. Ah, betul ya nak ya. Kita yang membedakan gambar 3 dimensi dengan gambar lain itu terletak pada bayang-bayangnya. Pintar yang disebut si Hani tadi, gambar yang kita buat itu nampak seperti aslinya. Contohnya, kamu pernah nggak ke kebun binatang? Ada tak gambar burung di sana? Kita sering berfoto kan, kita ginikan tangan kita kan? Nyata nggak bentuk burung itu? Yang dilukis orang itu? Nyata. Itu adalah contoh apa? Karya 3 dimensi. Pintar kamu, karya 3 dimensi. Nah, sekarang kamu udah tahu apa? Jadi 3 yang harus diperhatikan dalam membuat gambar 3 dimensi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kita perhatikan bagaimana susunan objeknya, kemudian gelap terangnya. Gelap terang itu tergantung pada sisi di mana gambar itu terlihat oleh cahaya matahari atau tidak terlihat oleh cahaya matahari. Kemudian gambar yang kita buat yang paling membedakan gambar 3 dimensi dengan gambar lain adalah bentuknya. Ya tak? Gambar itu nyata-nyata, seperti benda nyata. Ya tak? Seperti bendanya nyata. Misalkan ada kan yang orang bikin kayak tangga-tangga itu kan? Nah, kita nyata, kita lihat oh ada tangga, kita takut. Nyatanya apa? Nyatanya gambar. Pintar gambar. Jadi dapat kita simpulkan apa itu gambar 3 dimensi? Gambar yang kita lihat seperti dari aslinya. Gambar yang dibuat seperti benda aslinya. Nampak seolah-olah kita memang berada di gambar itu, berada di dalam gambar itu. Itu namanya gambar 3 dimensi. Nah, anak-anak itu semua, ini dia. Jadi tadi kamu udah bilang apa itu gambar? Coba baca Hani, apa itu gambar? Gambar adalah hasil tiruan benda mati atau hidup. Pintar. Sudah kita jelaskan tadi? Nah, Nah, kegiatannya apa tuh? Kegiatan manusia membuat gambar itu apa namanya? menggambar. Menggambar. Ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. Ada sesuai dengan keadaan sebenarnya, tadi sudah disampaikan Azira. Yang kedua itu adanya keseimbangan Dalam meletakkan objek. keseimbangan dalam meletakkan objek. Kemudian benda adanya yang gelap terang, dipengaruhi oleh cahaya matahari. Kemudian yang paling membedakan itu kesannya terciptanya bayang-bayang. Bayang-bayang itulah yang membuat sebuah gambar 3 dimensi berbeda dengan gambar lain. Jadi gambar 3 dimensi itu, jika kita melihat gambar itu, kita seolah-olah memang menghadapi situasi yang sebenarnya.
Nah, kita jalan. Oh, ada lubang. Lubangnya itu apa? Gambar. Nah, sekarang siapa yang tahu apa saja contoh gambar 3 dimensi itu? Saya Apa? Ada taman, rumah, sekolah, dan lain-lain. Ya, apa lagi? Nah, Ada taman, hmm, ada rumah, hmm. ada Oh, pintar. Apa lagi? sekolah. Sekolah yang dilukis seperti keadaan yang sebenarnya. Enak. Pohon. Pohon yang sebenarnya. Enak. Maksudnya kita itu kalau kita melihat gambar itu seolah-olah kita berada di tempat itu. Itu yang disebut gambar 3 dimensi. Paham kamu? Paham. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Petani sedang mencangkul sawah. Petani yang sedang mencangkul sawah. Nah, sekarang coba siapa yang bisa bantu ibu membagikan ini? Saya. Adiko, coba bantu bagikan sama temannya. Ya. Bagikan sama temannya. Bantu Diko lagi. Siapa yang bisa bantu Diko? Bantu Diko nak. Siapa lagi bisa bantu? Dah? Dah? Lebih? Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang anak-anak ibu semua sudah punya kertas ini semuanya? Sudah punya kertas ini? Dalam menggambar, kamu akan membuat gambar petani. Petani yang bagaimana? Lihat. Kamu akan membuat gambar petani yang sedang mencangkul sawah. Nah, sebelum kamu menggambarnya, membuat gambar, apa yang harus kita bikin dahulu? Sketsanya. Dengan apa? Gunakan pensil. Kita keluarkan pensilnya. Sudah punya pensil semua? Sudah. Kemudian apa lagi? Sebelum pertama kali kita buat sketsa, alat tulisnya. Kalau kita menggambar, kita bikin apa di sini ya? Dengan pintar garis pinggir. Kita bikin garis pinggir dengan rod. Kita bikin garis pinggir dengan rod. Nah, kemudian silakan anak-anak ibu semua bikin gambarnya. Dah? Bikin gambarnya? Keluarkan peralatan gambarnya sudah? Bikin gambarnya, bikin garis tepinya dahulu. Ya. Bikin garis tepinya dahulu. Dah selesai? Bikin garis pinggirnya dahulu. Dah selesai? Dah selesai? Sudah. Sekarang letakkan gambarnya di samping kanan meja kamu. Letakkan gambar kamu di samping kanan meja kamu. Sudah nak? Sudah? Nah, sekarang kamu perhatikan gambar ini. Ini gambar apa tadi? Gambar jenis-jenis pekerjaan. Gambar jenis-jenis pekerjaan. Ya, kamu sudah punya buku LKPD ini? Sudah punya LKPD ini? Sudah. Kamu keluarkan buku LKPD ini. Sudah dikeluarkan? Sudah. Nah, sekarang kamu buka halaman 2. Sudah buka halaman 2? Sudah buka halaman 2. Nah, sekarang
di samping tempat tugas kamu tadi. Sudah? Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ada petani yang sedang menanam teh. Kemudian ada petani yang sedang memetik teh. Apa lagi? Ada pemetik teh. Nah, yang kedua, gambar apa itu? Gambar orang di pasar. Yang ketiga, gambar apa itu? Pintar, gambar orang yang sedang menjual dan membeli ikan. Nah, yang kamu katakan itu adalah kegiatan ekonomi, ya. Di dalam ini, ya kan, ada orangnya, pekerjaan orangnya apa? Menanam teh, memetik teh. Gimana kegiatan ini dilakukan? Di sawah, pintar, di perkebunan. Jadi kegiatan ini dilakukan di perkebunan. Kemudian, nah, kegiatan yang dilakukan orang tadi, dia bekerja untuk mendapatkan apa? Mendapatkan uang. Dia bekerja untuk mendapatkan uang. Apa gunanya uang itu bagi dia? Untuk dia, kelangsungan hidup, membeli untuk kehidupan makannya. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh orang itu namanya kegiatan ekonomi. Apa itu yang dikatakan dengan kegiatan ekonomi? Pintar, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namanya kegiatan ekonomi. Dia bekerja untuk agar dia mendapatkan uang. Uangnya dia belikan makanan. Dia makan untuk kelangsungan hidupnya. Ya, itu namanya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu, ini lagi. Ini gambarnya apa? Orang yang sedang di pasar. Kalau pasar berarti apa kegiatan ekonominya? Berdagang. Kegiatan ekonominya adalah berdagang. Apa saja pekerjaan yang terdapat di pasar itu? Ada buruh, ya, itu namanya pekerjaan yang terdapat di dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak ibu semua, kegiatan ekonomi itu ada dia yang dikatakan yang di pasar apa tadi? Perdagangan, pintar. Yang kedua apa? Perkebunan. Kalau kita di tempat kita yang di atas itu apa namanya? Pintar, pariwisata. Ya, apa kegiatan yang ada di pariwisata itu? Ada penjual di sana. Pintar, ada pemandu wisata. Itu kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ekonomi pariwisata. Nah, anak-anak itu semua, kegiatan ekonomi itu ada dua. Yang pertama, kegiatan itu menghasilkan barang untuk kita jual. Juga barang. Yang kedua itu jasa. Jasa itu tidak dapat kita lihat, tetapi contohnya apa? Dokter yang mengobati pasien. Paham kamu itu? Kemudian apa lagi contohnya? Kalau kamu naik angkot, yang kita bayar apa? Jasa sopir itu mengantar kita dari rumah ke sekolah. Itu jasa. Paham? Jadi kegiatan ekonomi itu ada perdagangan yang pertama, yang kedua pariwisata, yang ketiga perkebunan, yang keempat
Jenis kegiatan ekonomi itu ada 3. Jadi ada berapa jenis kegiatan ekonomi? Ada 3. Coba si Hani sebutkan apa yang 3 itu? Kegiatan produksi. Pintar. Yang kedua? Konsumsi. Yang ketiga? Kegiatan distribusi. Sekarang kita bahas satu-satu. Kegiatan produksi. Siapa yang diantara ibu orang tuanya menjual makanan, kemudian dia jual lagi, dia bawa ke sekolah untuk dijual? Siapa? Siapa? Ada? Ya, orang tua Farel ya. Dia bawa makanan, dibikin ke mamanya kue ya Farel? Ya, bikin kue dari rumah ya, dijual di kantin sekolah. Nah, yang dilakukan oleh orang tua Farel itu namanya kegiatan produksi. Berarti dia menghasilkan apa untuk dijual? Makanan. Itu namanya kegiatan produksi. Nah, yang kedua apa kegiatannya tadi? Kegiatan Konsumsi. Kalau kita dikasih uang jajan di rumah, di sekolah, kita apakan uang jajan itu? Kita belanjakan. Nah, kegiatan yang kamu lakukan itu namanya apa? Kegiatan konsumsi. Menghabiskan nilai guna barang. Kamu beli makanan, kamu makan. Itu namanya kegiatan apa? Konsumsi. Paham? Kemudian yang ketiga, apa itu Kesha? Yang ketiga apa kegiatan ekonominya? Distribusi. Contohnya di sini yang orang tuanya sebagai peternak itu adalah orang tuanya Hamsa. Ya Hamsa ya, peternak apa? Peternak ayam. Tahu kamu kan? Ayam itu menghasilkan apa? Telur. Nah, mamanya Hafsa punya peternakan ayam. Kemudian ayam itu menghasilkan telur. Telur yang itu diambil oleh mama Hafsa di peternakannya. Kemudian si mamanya Hafsa, dia tidak langsung menjualnya ke pasar. Dia ada orang yang menjemput telur ayam itu ke rumahnya si Hafsa. Ya, jadi orang itu jemput telur ayamnya ke rumah si Hafsa, kemudian dia bawa ke pasar untuk dijual. Paham? Nah, orang yang menjemput telur ayam itu ke rumahnya si Hafsa itu namanya distribusi. Kegiatannya namanya distribusi. Ya, dia menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, kegiatannya namanya produksi. Orang yang melakukan, contohnya Mama Sibara tadi kan, kegiatannya membuat kue itu namanya produksi. Nah, yang mamanya Farel namanya apa? Produsen. Nah, yang tadi si Hani membelanjakan uangnya namanya apa? Konsumsi. Ya nah, kegiatannya itu orangnya yang si Hani itu namanya dia konsumen. Kegiatannya dilakukannya konsumsi. Konsumsi sayang, ya paham? Nah, ini dia. Sekarang coba kamu perhatikan gambar ini. Dah? Kamu ada LKPD tadi kan? Kamu buka halaman 3. Halaman 3, lagi halaman 3. Sudah buka? Sudah? Nah, sekarang kamu kerjakan halaman 3 itu. Ada yang tak paham? Nah, ini dia ya, nah. Nih, kerjakan halaman 3.
buat Hani? Bagus. Sesuai warnanya? Sesuai warnanya? Sesuai? Nah, bagaimana susunan letak objeknya? Cepat dan teratur. Pintar ya. Kita berikan tepuk tangan buat si Hani. Nah, sekarang lagi R sampai D tadi. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Azira. Nah, ini dia yang bikin Azira ya. Ada apa Azira? Coba baca. Guru, apa pekerjaannya Azira? Guru mengajar anak murid. Benar itu? Benar. Pintar. Apa lagi? Petani kegiatannya mencampur sawah. Pintar. Apa lagi? Dokter kegiatannya memeriksa orang sakit. Ya, ada yang lain? Bagaimana penampilan Azira? Bagaimana? Bagus. Silakan duduk Azira, kembali ke tempatnya. Nah, siapa lagi? Yang ketiga tadi, siapa yang mau ke depan? Siapa yang ketiga lagi? Yang satunya lagi? Ayo. Hafsah, coba Hafsah. Mana Diana? Yang ketiga ya. Ini dia yang ketiga. Bacakan kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Coba dengar. Halo. Coba bacakan kesimpulannya. Perkebunan petani teh, pemetik teh, burung angkat. Nah, pintar ya. Pintar. Bagaimana penampilan Nasa? Betul tak yang dia bikin? Betul tak yang dia bikin? Betul. Kita berikan tepuk tangan buat Hafsah. Terima kasih Hafsah. Nah, anak-anak ibu semua, dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, apa saja kegiatan yang telah kita lakukan? Apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang ekonomi dan pekerjaan. Pintar, tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaannya. Apalagi yang kedua? Tentang karya seni 3 dimensi. Pintar, karya seni 3 dimensi. Apalagi? Tentang pekerjaan. Tentang pekerjaan. Kemudian di dalam pekerjaan itu terdapat apa? Jenis kegiatan. Jadi kita udah belajar tentang karya seni rupa 3 dimensi. Apa contohnya ya? Kemudian jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan yang terdapat di sana. Kemudian apa saja kegiatan ekonomi yang terdapat di dalam masyarakat serta kegiatan yang terdapat di dalam kegiatan ekonomi tersebut. Paham anak-anak itu semua? Nah, dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa yang menarik bagi kamu? Gambarnya menarik. Bagus, gambarnya menarik. Besok kita bikin yang lebih menarik lagi ya. Ya, ada yang belum paham? Ada yang sudah paham belum paham? Nah, sekarang Ananda kerjakan lembar evaluasi ini ya. Nah, silakan bantu ibu membagikannya. Ini ya, bantu. Bantu ibu bagikan satu ini lagi. Dah? Dah? Udah? Yo, ayo semua. Ini belum satu lagi. Dah, ini satu lagi. Dah, sekarang kerjakan lembar evaluasi itu ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Nah, yuk, sudah selesai? Sudah? Sudah nak? Nah, kalau sudah, kumpulkan ke depan. Nah, taruh di atas meja kamu, nanti ibu ambil ya. Ini dia, ibu ambil saja ya. Tekan depan. Nih, coba bantu ibu ke sana. Coba bantu ibu. Coba bantu ibu. Ya, terima kasih. Ya, nah sekarang, ya, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita, mau nggak nyanyi? Mau nyanyi ya?
Ya, kita nyanyi ya. Nah, sekarang bertepuk tangan ya. Dikasih kita terhadap daerah kita. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Siapa pimpin doa? Saya. Perempuan, coba. Azira. Semua siap. Siap untuk pulang. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi